Oh, bari di jogetan mengenah ya, Bu. Asik. Banyak, Pak. Ya, ini. Waduh. Sampurasun anak negeri dimanapun berada. Kumaha kabarnya? Semoga sehat semua ya. Biar tambah sehat, yuk ikut Abdi bermain dan bertualang di Desa Situmulya, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten. Oh ya, pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Nah, perkenalkan, nama Abdi Komar. Lihat-lihat, indah sekali ya Desa Situmulya ini anak negeri. Jadi nggak sabar mengenalnya lebih jauh. Yuk ikuti Abdi terus ya. Anak negeri, untuk mengawali petualangan kita kali ini, Abdi akan membantu Tevina menangkap ikan di kolam yang nantinya akan diolah menjadi masakan yang enak pastinya. Ayo biar makin seru, kita jalan menuju kolam sambil bernyanyi. Papai sawah, terus dong ka sawah parena sedang Nah, ini dia anak negeri, kolam warga yang siap kami tangkepin ikan-ikannya. Ayo deh, siap. Siap. Hiji, dua, tiga. Jangan heran dengan alat yang kami gunakan untuk menangkap ikannya ini anak negeri. Kami biasa menyebutnya pang jabruk, mirip dengan keranjang bambu yang bawahnya diberi lubang. Mana deh? Alah. Ada tuh. Tuh gede. Mantap, cari lagi ayo. Seru kan anak negeri? Ikannya banyak dan besar-besar. Nah, kebiasaan menangkap ikan ramai-ramai seperti ini sudah ada sejak lama di Desa Situmulya ini. Pemilik kolam yang memiliki hajat, mereka akan membiarkan warga menangkap ikan miliknya sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seru kan? Loh, si Ilham sepertinya dapat lagi tuh. Wah, kebanyakan. Mana tuh? Nah, di sini itu banyak sekali ikannya. Salah satunya ikan emas, ikan bawal, dan juga ikan nila. Ayo deh, nyari lagi. Ayo deh. nyari nusteurnya. Ya, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam anak negeri. Salah satunya sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati adalah segala kekayaan alam yang dihasilkan oleh makhluk hidup dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberlangsungan hidup manusia seperti ikan-ikan ini. Selain bentuk syukur si pemilik kolam, Abdi dan teman-teman di sini sengaja ikut menangkap ikan dan hanya memilih ikan yang besar karena untuk memperingati Hari Keanekaragaman Hayati Internasional yang jatuh pada tanggal 22 Mei. Dengan tidak menangkap ikan kecil, itu sama saja dapat meningkatkan kesadaran dan menumbuhkan kecintaan terhadap keanekaragaman hayati yang ada di bumi ini. Aduh, gede neng. Mana tadi? Cantah. Gede amat. Dah, wah. Mantap. Nih. Karena ikan yang kami dapatkan sudah cukup banyak, kita sudahi saja keseruan ini. Karena kebetulan perut Abdi juga sudah mulai keroncongan. Yang perih amat dia, Neng. Aduh, Kenapa? perih.
Anak negeri, hari ini kita akan bikin olahan bakso ikan cisitu. Nah, seperti apa rasanya? Ayo Neng, gerak. Dijiin ya. Asik, waktunya memasak anak negeri. Dan ini dia bumbu dan bahan pelengkap yang kita gunakan untuk membuat bakso ikan cisitu. Loh, mau buat bakso tapi kok bahannya ada kelapa? Penasaran kan? Makanya ikuti Abdi terus ya. Lihat anak negeri, ikannya menibadak-badak pisan alias besar-besar. Ini sih dagingnya dijamin banyak, jadi cocok sekali kalau dijadikan bahan dasar pembuatan bakso ikan. Nah, sementara aku siapkan daging ikannya, Ibu dan Neng Vina bertugas menyiapkan bumbu dan bahan pelengkap lainnya. Haluskan bumbu seperti bawang merah, bawang putih, merica, ketumbar, dan tentu saja garam. Selain bumbu halus, ada juga bumbu iris yang terdiri dari bawang putih, bawang merah, dan juga daun bawang. Nah, balik lagi ke Abdi anak negeri. Setelah daging terpisah dari durinya, selanjutnya masih harus dihaluskan terlebih dahulu. Kemudian, buat adonan dari tepung tapioka yang dicampur dengan bumbu halusnya tadi. Dan juga daging ikan yang sudah Abdi tumbuk. Eits, jangan lupa tambahkan air sedikit demi sedikit sambil terus diaduk hingga semua bahan tercampur rata. Neng bagian ngurung tadi itu, ya bagian mulang kelapa. Oh, siap, Bu. Iya, Mak. Karena komandan sudah memberi tugas, jadi semuanya harus melaksanakannya. Siapa yang pernah membuat bakso? Pasti proses ini yang paling ditunggu kan? Tenang, tangan Neng Vina sudah dicuci bersih kok sebelumnya. Jadi tinggal ambil adonan, kemudian tekan dengan cara mengepalkan telapak tangan. Adonan yang keluar dari sela jari, kemudian dirapikan menggunakan sendok, lalu diambil dan rebus. Neng, entos lin. Entos teh. Kata. Di lembek kayak. Selanjutnya tumis bumbu sampai harum, kemudian tambahkan air kelapa. Yang unik dari bakso ikan cisitu ini, yaitu airnya menggunakan air kelapa. Nah, jadi rasanya itu ada gurih dan juga manis-manisnya. Gimana anak negeri? Sudah terjawab kan kenapa ada buah kelapa di bahan-bahan tadi? Ya, selain airnya, batok kelapa yang masih ada kulit luarnya pun masih kita manfaatkan sebagai wadahnya. Pokoknya mah unik pisan. Ah, itu air nangis mendidih kadieu Oh, teh. entos ieu, Bu. Antos Neng Vina, Iya. atas ini. Masukkan semua kuah ke dalam kelapa. Eits, jangan lupa bakso ikannya juga dimasukkan ya. Biar tambah sedap, tambahkan irisan daun bawang dan juga perasan jeruk limau. Tutup, lalu tunggu sampai matang. Bu, ieu teh entos asak ya. Atas. Antos. Atas. Angkat. Angkat. Ah. Mas dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sih mantap sekali anak negeri. Kuah air kelapanya yang segar dipadukan dengan bumbu yang gurih benar-benar berpadu dengan sempurna. Pokoknya mah saling melengkapi. Pokoknya mah anak negeri wajib mencobanya di rumah. Karena perut sudah terisi dan energi kembali lagi, sekarang waktunya Abdi bantu ibu dan Mang Karya panen padi di sawah miliknya. Lihat-lihat, padi di sawah seluas ini sudah siap panen semua loh. Anak negeri, hari ini saya dan warga di sini, tepatnya di Desa Situmulya, Lebak, Banten, sedang panen padi di sini. Dan uniknya,
warga di sini itu masih menggunakan alat tradisional. Yaitu namanya apa, Bu? Etem. Etem. Ayo, Bu, lanjutin. Cari yang banyak. Potong tangkai padi dan sisakan sedikit bagiannya untuk tempat mengikat. Oh ya anak negeri, berbeda dari daerah lain, karena di desa Situmulia ini panen padi hanya dilakukan sekali dalam 1 tahun, karena waktu penanaman padi hanya ditentukan oleh kasepuhan dengan memperhitungkan hari baik sesuai kepercayaan. Hebatnya, warga di desa Situmulia ini tak pernah kekurangan beras, walaupun daerah lain beras sedang tidak banyak di pasaran alias langka. Nah, setelah sebagian padi berhasil dipetik, kemudian ikat, satu ikat ini memiliki berat kurang lebih 4 kg anak negeri. Bu, abdi bawa iya helanya. Mangga. Sip, waktunya membawa pulang padi hasil panen hari ini anak negeri. Waduh, lama-kelamaan kok ternyata berat juga ya. Ya, Kang, tas sampai Kang, yang nama Kang. Oh, di dia, Kak. Ulu Neng Vina, bukannya yang dikhawatirin, malah padinya. Dia dibuka Tapi nggak apa-apa lah, demi Neng Vina, jatuh bangun juga lakuin. Nah, padi yang dipanen harus melalui proses penjemuran anak negeri. Kalau masyarakat di sini sih menyebutnya dengan ngelantaikan. Proses penjemuran seperti ini jelas memanfaatkan sinar matahari. Jadi lama waktu penjemurannya tergantung dari sinar matahari. Kalau mendung seperti ini atau musim hujan, ya bisa jadi berhari-hari menjemurnya. Nu iya bawanya ke handap. Nu ya. Ya, Oh, siap. engke urang iya naon teh bawa we ke handap. Kin Taruh di leuit. iya taruh di leuit kin neng nyusul, urang bikin kue. Oh, siap, Oh, siap. kue. Engke ditunggu. Ininya. Iya. Oh. Turunkan we turunkan. Yuk, Kang. Angkat. Siap Neng Vina. Tenang anak negeri, kali ini mengangkut padinya tidak dipikul kok, melainkan menggunakan motor gunung ini. Ayo terabas Mangkarya, berangkat! Lagi-lagi tidak semudah yang Abdi bayangkan anak negeri. Mengendari motor dengan medan tanah dan bebatuan seperti ini ternyata susah sekali. Tapi beratnya medan terbayar kok dengan pemandangan indah yang dimiliki oleh desa Situmulia ini. Apalagi udaranya juga sangat sejuk. Oh, di dia. Terus sampai Kang. Nuhun. Ya, lihatna. Lumayan jauhnya. Nuhun jauh. Ya, kena lubung kakinya. Nah, ini leuit anak negeri. Bangunan yang mirip rumah ini adalah tempat untuk menyimpan padi. Uniknya, padi yang dipanen di desa Situmulia ini tidak boleh dijual di luar desa dan harus disimpan di leuit ini. Makanya masyarakat desa Situmulia tak pernah kekurangan beras karena padi yang disimpan di leuit ini bisa bertahan hingga 10 tahun lebih untuk memenuhi kebutuhan beras setiap warga desa. Tutup. Saya tutup dulu ya. Oh, sok. Anak negeri, padi kering yang Abdi bawa tadi tidak semua dimasukkan ke leuit karena Neng Vina juga pesan untuk membawanya ke tempat penumbukan. Oh, iya panen aja. Di mana, Bang? Bawa we ka dieu. Simpen we di dieu. Di dia. Iya. Mohon. Doa kubi ieu geus gentasan numbukna. Mana? Ieu. Oh, iya. Makan itu we nu ageng. Esok. Bu, bari di jogedan mengenah ya, Bu. Orang joget halanya. Asik. Turun ini, Bu. Ini dia anak negeri, proses penumbukan padi yang sudah kering ditumbuk agar terpisah dengan batangnya. Nah, agar terjadi irama yang beraturan, lisung biasanya ditumbuk dengan 6 orang atau lebih. Padi memang istimewa. Tanaman pangan yang diyakini sebagai perwujudan Sang Dewi Sri ini diperlakukan khusus di desa Situmulia ini. Padi adalah hasil bumi yang sangat dihargai di desa ini. Makanya,
hingga tidak boleh diperjualbelikan karena hal itu berkaitan erat dengan kehidupan masyarakatnya, yaitu menjual padi sama saja menjual nyawa. Oh ya, proses penumbukan dilakukan sebanyak 2 tahap. Setelah padi terpisah dari batangnya, masih harus dipindahkan ke lesung yang bulat untuk ditumbuk lagi agar kulit ari berasnya dapat terpisah. Setelah ditumbuk, masih harus ditampis sekali lagi supaya beras yang akan kita makan nanti benar-benar bersih dan tidak tercampur dengan benda lain. Bun, tos beres ya berasna. Ayo orang ke dapur kue. Ayo, Bu. Nah, anak negeri, hari ini kita akan membuat salah satu kue khas dari Banten. Namanya apa, Bu? Kue pasung. Kue pasung. Nah, kue pasung ini berbahan dasar dari tepung beras. Jadi berasnya itu harus direndam kurang lebih 1 malam. 1 malam. Nah, kebetulan ini ada yang sudah direndam tuh. Untuk membuat kue pasung ini, bahan-bahannya sih cukup sederhana. Selain beras, tentu saja ada kelapa, gula merah, daun pandan, gula pasir, dan juga pewarna makanan. Ayo Neng, diayak ya. Ayo taruh simpen ka dieu. Setelah melalui proses penghayakan, tepung berasnya siap digunakan anak negeri. Setelah tepung dicampurkan dengan santan, kemudian pisahkan adonan menjadi 3 wadah untuk diberi pewarna makanan sesuai selera. Adonan yang tadi sudah diberi pewarna dan juga ditambahkan gula pasir, langkah selanjutnya yaitu memasukkannya ke corong yang terbuat dari daun pisang. Awas hati-hati ya saat mengisi corong agar adonan tidak tumpah. Neng, nyaho teu ieu kunaon bentukna kieu? Oh, nyaho lah. Naon coba? Ini dinamakan kue pasung karena memang bentuknya itu kerucut. Oh gitu doang? Iya, bentuknya kerucut. Kalau bahasa Sunda itu mancung, jadi dinamain ini pasung. Pinter juga sih Nengnya. Aa, Mohon. urang ngabungkusanna tos beres. Oh, Ayeuna bagian AA anu ieuna dikamanakeun? di kana saengkeun. Oh, kadiekeun. Mohon. Nah, setelah semua corong terisi semua, selanjutnya siap untuk dikukus. Proses pengukusan sendiri tidak lama kok, hanya sekitar 10 hingga 15 menit saja. Dan inilah jadinya. Benar sekali, rasa kue pasung ini manis dan gurih sekali. Pas sekali dijadikan hidangan penutup setelah makan yang pedas dan berminyak. Tidak sia-sia memang, setelah lelah mulai dari panen padi hingga mengangkutnya, sekarang saatnya untuk memanjakan mulut dengan yang manis-manis. Kumaha Neng rasana? Rasanya enak banget. Ada manis-manisnya, gurih. Nah, biasanya kue pasung ini teh untuk bekal para warga ke sawah karena mengandung banyak karbohidrat. Ayo Neng, sok gerak. Ayo deh makan deh. Ceng,